kamu bikin makan pepaya. Oke, Kalis. Ayolah, ambil besok kita cari pepaya. Pepaya atau kates adalah tumbuhan yang diperkirakan berasal dari Meksiko bagian selatan dan bagian utara dari Amerika Selatan. Pepaya kini telah menyebar luas dan banyak ditanam di seluruh daerah tropis untuk diambil buahnya. Nama pepaya dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda, papaja, yang juga mengambil dari nama bahasa Arawak, yaitu papaya. Dalam bahasa Jawa, pepaya disebut kates, dan dalam bahasa Sunda, pepaya disebut gedang. Buah pepaya sangat enak dimakan dagingnya, baik ketika muda maupun sudah janda. Daging buah muda dimasak sebagai sayuran atau bisa juga dibuat untuk manisan. Daging buah masak bisa dimakan secara langsung atau bisa juga sebagai campuran koktail buah. Tapi kali ini aku dan Restu akan membuat manisan buah pepaya khas Desa Fusa, yang mana buahnya diambil langsung dari Desa Fusa tanpa sepengetahuan pemiliknya. Konon katanya buah ini langsung ditanam oleh Raja Bajak Laut Goldie Roger beberapa tahun silam saat mampir ke kedai Makino. Masuk dalam proses pembuatan. Pertama-tama, kupas buah kates menggunakan pisau bandit Gunung Higuma. Namun dirasa kurang tajam, kalian bisa menggunakan pisau dari Dracula Mihawk. Kupas kulit hingga benar-benar bersih, karena di sini yang kita butuhkan hanyalah dagingnya saja. Setelah dikupas, potong buah kates menjadi dua bagian dengan cara dihantam-hantam. Ya, dihantam-hantam. Dengan tujuan untuk merontokkan biji kates yang ada di dalamnya. Setelah itu, bersihkan biji kates yang masih menempel pada daging kates dengan cara dikerok-kerok. Setelah bersih, potong daging kates menjadi beberapa bagian sesuai selera. Setelah menjadi lonjoran seperti ini, daging kates dipotong kecil-kecil menggunakan pisau arlong, dengan tujuan agar bentuk manisan kates tidak terlalu mainstream nantinya. Tempatkan ke dalam wadah. Setelah terpotong semua, cuci daging kates dengan air bersih dan mengalir, agar daging kaki yang masih menempel bisa menghilang seutuhnya. Siapkan kapur sirih atau injet sebanyak 1 sendok makan. Letakkan ke dalam cangkir, kemudian larutkan menggunakan air bersih. Becek-becek menggunakan jari agar injet tersebut benar-benar larut dalam cangkir. Setelah itu, tuangkan ke dalam wadah yang berisi potongan daging kates tadi. Dirasa belum terendam, tambahkan air ke dalam wadah dan sekalian mencuci cangkir yang digunakan tadi.
Pastikan semua daging kates terendam dengan larutan injet agar tidak ada perbedaan antara daging satu dan yang lainnya. Tunggu selama 5 jam agar larutan injet tadi bereaksi dan meresap ke dalam daging kates. Untuk mengurangi rasa bosan, gunakan HP untuk menghibur diri Anda sendiri. Jika dirasa sudah bosan, lakukanlah pertukaran pemain dengan yang lainnya. Amati setiap detik perkembangannya. Jangan sampai bakteri jahat lebih menang daripada bakteri baiknya. Ingat, tunggu selama 5 jam. Ya, 5 jam. Setelah 5 jam berlalu, cuci rendaman kates tadi menggunakan air bersih. Untuk mempercepat waktu, gunakan mesin cuci untuk mencucinya. Ingat, cuci hingga bersih, karena larutan injet yang masih menempel bisa menjadikan buah kates tersebut menjadi buah iblis goblok-goblok nomi. Setelah dicuci dengan sangat bersih, angkat dan tiriskan daging kates tadi. Masuk ke dalam proses pemasakan. Siapkan wajan dan panaskan kompor dengan api besar. Pastikan api yang paling besar. Dan pastikan suhu wajan sudah naik. Masukkan gula pasir sebanyak seperempat kilo ke dalam wajan. Tambahkan air secukupnya untuk melarutkan gula tersebut. Masukkan 1 sendok teh garam dapur. Jika tidak punya, Anda bisa menggantinya dengan garam ikan cupang Anda. Tambahkan sedikit micin jika Anda golongan dari generasi micin. Masukkan 1 lembar daun pandan yang sudah dicuci dan ditali ke dalam wajan agar aroma manisan sedikit wangi. Jika tidak punya, Anda bisa menggunakan oncelang atau daun bawang sebagai penggantinya. Ya, daun bawang. Untuk menambah rasa asam atau kecut, tambahkan 1 sendok sitrun ke dalam larutan. Tambahkan sedikit pewarna makanan agar manisan terlihat lebih menarik untuk dikonsumsi. Jika tidak punya, gunakan pewarna tekstil agar warna manisan lebih mencolok dan menambah nafsu birahi. Aduk hingga warna merata dan ublek-ublek hingga gulanya larut. Setelah larut, masukkan daging kates ke dalam wajan, lalu osreng-osreng hingga warnanya merata. Aduk-aduk terus hingga airnya asat. Setelah asat, matikan kompor dan tunggu beberapa saat agar manisan menjadi dingin. Setelah dingin, masukkan manisan yang sudah matang ke dalam wadah dan manisan pun siap untuk dinikmati. Manisan pepaya khas Desa Fusa telah diproduksi secara massal dan sudah diekspor ke beberapa wilayah Esblu seperti Kepulauan Kambing, Pangkalan Angkatan Laut Cabang 153, Kota Orange, Desa Sirup, Desa Kokoyasi, Logston, dan di stok di Baratie. Bahkan manisan pepaya khas Desa Fusa sudah dinanti-nanti masyarakat yang berada di Grandland. Anda tertarik untuk mencobanya? Silahkan Anda buat sendiri dan ambil buah pepayanya sendiri di Desa Fusa. Kalau nggak ketangkap warganya.